Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbihil yaqin salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah ada di antara kalian yang wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, hendaklah setiap kalian melihat amalan-amalan kalian yang lalu-lalu, dosa-dosa kalian yang lalu. Lalu jadikanlah pelajaran, jadikanlah perubahan. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Dan takutlah kalian semua pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah akan memberitahukan kalian apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini di akhirat kelak. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah perkataan yang baik. Berdakwalah, ajaklah keluargamu pada yang baik, ajaklah saudara-saudaramu dalam kebaikan, laranglah mereka dari kemungkaran. Wa qulu qawlan sadida, dengan itu yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki dengan itu amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan itu Allah ampuni dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dialah orang yang menang dengan kemenangan yang nyata. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita melihat betapa banyak di antara kita yang mendapatkan ujian. Hari ini Allah memberikan pada kita contoh, Allah memberikan pada kita kenyataan, fakta, yang mana Allah lihatkan langsung di mata kepala kita. Dulu saudara sekalian, zaman itu kita harus menunggu surat kabar datang pagi hari untuk mengetahui apa yang terjadi pada keadaan saudara kita di Palestina. Dulu setiap pagi kita menunggu koran untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera. Hari ini saudara sekalian, terjadi 12.43 di Aceh. Kemarin banjir di Kalsel, terjadi jam 11 paginya. Saya lagi di Mekah pun saya bisa lihat apa yang terjadi bagi saudara-saudara kalian, saudara-saudara kita yang terjadi di Kalimantan Selatan yang kena banjir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah Anda kira nikmat ini tidak jadi ujian? Jadi saudara sekalian, dahulu ketika saya di Sudan di awal-awal saya S1, saat itu untuk bisa mengirimkan rasa rindu kepada ibu saya harus mengirimkan email atau Yahoo Messenger saat itu. Tidak bisa melihat wajahnya. Susah luar biasa. Saat ini subhanallah, di Mekah pun, dimanapun kita berada, di Turki sekalipun, dimanapun di belahan dunia ini, dengan adanya nikmat, kita bisa memanfaatkan teknologi video call ini. Itu menjadi ujian bagi orang-orang tertentu. Allah menurunkan ujian, tapi Allah bersamai dengan nikmat. Dan Allah turunkan nikmat, Allah pasti bersamai dengan ujian. Itu fakta saudara sekalian. Maka dosa orang yang tidak pernah menghubungi orang tuanya hari ini, tidak pernah video call dengan orang tuanya hari ini, berbeda dengan dosa orang-orang 15 tahun yang lalu. Dosa orang yang mampu untuk membeli Avanza, membeli Toyota, membeli mobil-mobil mahal misalkan, lalu kemudian dia tidak berangkat umroh hari ini, berbeda dengan orang yang dulu punya uang pun belum tentu ada transportasinya, belum tentu bisa berangkat. Saat itu banyak orang kaya saudara sekalian, di Baghdad, di Kufah, banyak. Tapi untuk sampai ke Mekah, perjalanan berhari-hari. Tidak semua orang kaya mau, karena melelahkan. Kakek saya dulu haji, saya masih lihat foto-fotonya, berangkat pakai kapal laut. Acaranya 1 bulan. Sebelum berangkat, perjalanannya hampir 2 minggu. Di sananya 2 bulan. Bahkan subhanallah, orang-orang dulu kalau mau berangkat haji, saudaraku yang dimuliakan Allah, luar biasa acaranya.
sebelum berangkat, dan Masya Allah luar biasa acaranya setelah berangkat. Karena disyukurin betul, 4 bulan orang itu nggak ada di tanah air. Hari ini orang berangkat umroh tiba-tiba sudah muncul. Hari ini orang berangkat haji tiba-tiba sudah ada. Bahkan subhanallah dengan adanya umroh yang bisa berangkat sendiri, urus visa sendiri. Ada orang umroh 3 hari saja pakai visa transit, saudara sekalian. Kemarin baru lihat videonya di Mekah, sekarang sudah di Makassar. Kemarin baru lihat videonya di Madinah, sekarang sudah di Jakarta. Banyak saudaraku. Kalian yang bekerja di tempat ini, Allah kasih nikmat. Ada di antara kalian orang kampung, dari desa yang sangat jauh, lulus bekerja di Kalla Group misalkan, dapat kantor di Wisma Kalla. Lalu kemudian dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita hari ini, adanya uang, adanya Masya Allah, untuk mengirim uang transfer gampang sekali. Sangat mudah hari ini. Dahulu begitu sulit. Saya masih pernah menerima uang ketika di pesantren pakai wesel, pakai pos. Subhanallah, tanda tangan, terima kertas, baru dapat uangnya. Antri luar biasa. Hari ini anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha tidak mengenal itu, saudara sekalian. Tapi percayalah, di balik semua transportasi yang canggih, di balik semua alat telekomunikasi yang canggih, ada ujian di sana yang berbeda. Hukumnya ketika dihadapkan dengan 70 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, sudah berbeda, saudara sekalian. Maka apa yang terjadi hari ini, ketika kemudian kita melihat kekacauan, ketika kita melihat fitnah di media sosial, ketika kita melihat korban bencana, lalu kemudian kita tidak tanggapi, atau kemudian kita benarkan padahal dia salah, dan hari itu kemudian kita sebarkan padahal yang kita sebarkan fitnah, maka dosanya mengalir, saudara sekalian, dengan mudah, dengan cepat. Dahulu, subhanallah, orang yang kemudian menggibahi saudaranya, menjelekkan saudaranya. Apa kata Nabi tentang gibah? Zikruka akhak ma yakrahu wa ghaibun ank. Apa itu gibah, Ustaz? Kata Nabi SAW, gibah itu kamu sebutkan kejelekan orang, orangnya nggak ada. Kalau pas orangnya ada, kamu jelek-jelekin dia depan dia, orangnya ada, itu bukan gibah. Karena orangnya ada. Karena pasti orang ini membela dirinya kalau itu salah. Yang menjadi gibah kapan? Ketika menyebutkan sesuatu, kejelekan orang dan orangnya nggak ada. Tapi kalau yang disebutkan kejelekan, keburukan, tetapi itu fitnah, salah, maka itu jadinya fitnah. Tapi kalau yang disebutkan benar, tapi orangnya yang disebutkan tidak ada, gibah. Kata Allah dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Mau nggak kalian makan bangkai saudaranya padahal kalian nggak suka makan bangkai? Itu dosa gibah. Saudaraku, hari ini saudara sekalian, misalkan ada orang menjelekkan seseorang, betapa bahayanya dunia hari ini dengan kecanggihan teknologinya. Alat kamera, ini direkam YouTube, di-share. Kalau ada yang saya bacakan ayat yang padahal tidak ada dalam Quran, kalau ada yang saya sampaikan hadis yang tidak ada, Anda bisa cek di YouTube saya. Dan saya akan bertanggung jawab. Kalau yang saya sampaikan materi khutbah Jumat saya tidak benar, maka saya akan dapat dosa sampai nanti hari kiamat. Dan saya sudah ada dalam kubur. Itulah dinamakan orang yang muflis, orang yang merugi. Orangnya sudah nggak ada, dosanya ngalir. Di antara ujian yang terberat hari ini adalah dosa-dosa mengalir, saudara sekalian. Itu ujian paling berat hari ini. Saya kasih satu contoh dosa yang berat sekali hari ini, yang kemudian nanti di hari kiamat sangat membuat kita menyesal. Apa itu, saudara sekalian? Gibah, fitnah. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, sekali Anda nyebar fitnah, sekali Anda nyebar berita hoax, sekali Anda jelekkan orang, minta maafnya susah, saudara sekalian. Maka pakailah medsos kalian, pakailah alat telekomunikasi kalian, status-status WA kalian, pakai yang baik-baik saja, cari nafkah, sebarkan quotes-quotes yang baik-baik supaya itu jadi amal jariah. Ajak orang ikut kajian, ajak orang sholat, ajak orang ngaji, ajak orang persiapkan diri masuk bulan Ramadan yang sebentar lagi, 1 bulan lebih lagi. Yang itu bisa menjadi amal jariah. Carilah yang baik-baik di medsos, share. Jangan juga menjadi orang yang kalem-kalem aja, punya medsos gak dipakai untuk amal soleh. Rugi, saudara sekalian. Karena bisa jadi, saya mohon maaf,
Saya bukan malaikat, tapi saya tahu dalilnya dari Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ad-dal alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajak orang dalam kebaikan, jika orang itu melihat karena orang ini, maka orang yang menjadi penyebar kebaikan ini mendapatkan pahala seperti yang mengerjakan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ad-dal alal khair kafa'il. Orang yang mengerjakan, mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan, maka dia akan dapat pahala persis seperti yang mengerjakan, dan tidak berkurang pahalanya yang mengerjakan. La yanqus min ajrihi syai'. Dan bayangkan di zaman teknologi yang penuh nikmat, status WA. Saya pernah bikin quote status WA saya itu, isinya, bangunlah sholat tahajud jam 2:30. Ketika saya mau ke bandara, karena pesawat subuh saya, ada yang WA, Ustadz, alhamdulillah selesai tahajud tadi malam, lihat status Ustadz tentang manfaat tahajud. Saya kasihlah ayat di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Ada saya dapat quotes-nya, saya kirim. Dari tim saya buat quotes, saya kirim di status WA saya. Dengan itu, ada yang WA saya, Ustadz, dia komen di status itu, Ustadz, alhamdulillah, gara-gara lihat status, subhanallah. Berarti ternyata status WA tidak boleh berhenti. Ajak kebaikan. Ada saja orang yang bangun malam, lihat status kita. Pak, kita belum tentu jadi orang soleh. Tapi percaya, mengajak orang untuk soleh, walaupun kadang-kadang kita berat untuk mengerjakannya, percaya Pak, itu akan menjadi motivasi. Hari-hari Anda upload tentang mengaji, hari-hari Anda ajak orang ngaji, Anda akan malu sendiri kalau nggak ngaji. Hari-hari ajak orang sholat, Anda akan malu sendiri kalau nggak sholat. Maka rumus istiqamah sederhana, saudara sekalian. Kerjakan, ajak. Kerjakan, ajak. Itulah tadi yang saya baca di awal ayat. Di surah Al-Ahzab tadi. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Setiap khutbah Jumat, Nabi baca ini ayat. Selain ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwa pada Allah, ajak orang. Bertakwa, ajak orang. Sampai kapanpun, Anda akan terus istiqamah. Selama amal soleh yang Anda kerjakan, Anda ajak orang. Minimal keluarga, teman kerja, teman kantor, teman di medsos, ajak saudara sekalian. Hari ini amal jariah bisa diraih dengan itu. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman penting tentang mengajak. Saya ketemu Deng Uki, panglima supporter di Bank Muamalat di sebelah. 2019, penuh tato. Dia datang acara buka puasa. Pertama kali saya ketemu dia. Deng Uki ini datang, buka puasa, orang kumpul sama dia. Orang juga kumpul sama saya. Banyak yang minta foto, banyak yang minta foto sama dia. Kemudian tiba-tiba ada satu orang pemain PSM, namanya Abdurrahman Sulaiman, backnya dulu PSM. Datang saya, Ustadz, itu ada panglima supporternya PSM. Mau kenal? Saya bilang, tidak Ji. Kata dia, terkenal itu Ustadz. Saya bilang, tidak apa-apa. Kata dia, boleh saya kasih kenal ke Ustadz. Siapa tahu bisa hijrah gara-gara kita juga. Saya bilang, boleh. Dia datanglah dia. Datang ketemu saya. Bapak Ibu sekalian, apa pertanyaan pertama? Ketika kemudian dia bilang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya katakan, iya, Waalaikumsalam. Saya Deng Uki, Panglima Laskar Ayam Jantan. Dia bilang begitu. Kejadiannya 2019, buka puasa Ramadan. Saya ingat sekali. Saya bilang, oh iya Deng, Masya Allah, bagus tato ini. Semoga segera bisa taubat Deng, supaya diterima sholat tab. Dia tatap, saya beraninya Ustadz bilang begini. Tapi tidak bilang begitu dia, depan saya. Dan saya keluarkan karena saya tidak tahu siapa ini supporter, apa ini PSM. Saya tidak terlalu urus. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Hari ini, orang itu keliling. Setelah berbulan-bulan kenal, saya ajak ikut bagi-bagi beras. Ikut, saya telepon. Saya bilang, Deng, ada programku bagi beras di pesantrennya Hidayatullah di BTP. Mau ikut, naik motor kita. Start jam 4 subuh, kita ke BTP. Di mana titik kumpul saat di sini. Deng, ada, saya ajak. Ternyata banyak orang itu kelihatannya jahat, mau diajak baik, saudara sekalian. Mau diajak baik. Permasalahannya banyak orang tidak mau ajak baik orang. Mengira semua orang yang bertato itu, kalau sudah tato jahat. Dan kalau sudah jahat, sudah akan semakin jahat. Saudara aku yang dimakan Allah, hidayah itu kecil sekali kalau Allah memasukkan. Ada nggak orang yang mau ajak? Ada temanmu memabuk, ada temanmu mabuk. Ajak baik. Ajak sholat, Ustadz dia pemabuk, masa mau diajak sholat? Ajak saja terus. Kita tidak tahu kapan hatinya diketuk Allah. Bukan kita yang kasih hidayah. Saudara sekalian, hari ini
Dia pernah tanya saya pernah bawa dia umroh. Ketika umroh, saya hadiahkan dia umroh. Ketika umroh, saudara sekalian, dia tanya begini, Ustaz, apa yang bisa seorang Deng Uki kerja supaya Allah ampuni dosa-dosanya? Bayangkan pertanyaan itu buat saya nangis di Madinah. Dia bilang, Ustaz, apa yang harus seorang Deng Uki kerja supaya dosaku diampuni Allah? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sudah dapat hidayah, dia kerja itu. Saya sudah dikasih semua dunia, Ustaz. Kita suruh hijrah 2019, saya hijrah, Ustaz, langsung dapat piala presiden PSM. 23 tahun tidak pernah angkat piala. Dia bilang 2022, Ustaz, PSM dapat juara liga. Dunia saya sudah lihat betul itu kalau sholat, Ustaz. Betul kita bilang, sholat kau saja, Deng. Allah urus duniamu, bahkan pada PSM-mu. Anaknya saja, saudara sekalian, dia kasih nama Jayalah PSM-ku. Nama anak laki-lakinya Deng Uki. Jayalah, saking cintanya sama PSM. Saya tidak mau urus, masing-masing orang punya hobi. Saya cuma bilang, sholat Ki Deng. Supaya diurus itu apa yang kita suka. Dan dia sudah lakukan. Sekarang dia bilang, saya cuma mau, Ustaz, bagaimana yang harus saya lakukan? Supaya Allah ampuni dosa-dosa saya. Lihat saudara sekalian. Pentingnya mengajak ini. Dengan medsos yang ada hari ini. Dengan segala kecanggihan. Saya kasih satu contoh nyata, subhanallah. Kalau Anda mau datangi gampang. Datang aja ke warkopnya. Jalan Beruang. Dekat sekali di sini. Dari Ratu Langit cuma 10 menit. Ada warkop Deng Uki, datang ke sana. Warkop tempat mabok dulu. Sekarang berubah jadi tempat jualan kopi. Sekarang berubah jadi tempat mengaji anak-anak PSM. Anda bisa datang ke sana. Perubahan itu nyata, saudara sekalian. Orang berubah karena diajak. Don't judge a book. Jangan pernah menilai sebuah buku by his cover, dengan covernya. Jangan. Karena orang bisa berubah. Hidayah itu Allah titip, yahdi may yasha, gampang. Kalau apalagi itu orang lain, ya saya bicara orang lain. Apalagi kalau anakmu sendiri. Banyak di antara kita lihat anaknya sudah nakal, stres, lalu bilang, memang kau tidak layak jadi anakku. Astagfirullah. Ada seorang bapak kejam, Pak. Anaknya datang ke saya, dia bilang, Ustaz, saya diusir bapakku. Saya bilang, apa salahmu? Saya marah, Ustaz, karena bapak saya pukul mama saya. Maka saya kabur dari rumah. Berhari-hari. Lalu dia bilang, kau pulang. Ketika saya pulang, saya diusir, Ustaz. Saya bilang, subhanallah, jahat. Dengan kata-kata yang jahat. Apa dia bilang? Kau tidak layak jadi anakku. Apa alasannya? Dia katakan, karena saya tidak terima dia pukul mama saya. Maka saya marahi dia, saya kata-katai dia. Saya katakan, kamu salah mengata-ngatai bapak kamu. Salah. Dan kamu tidak boleh mengata-ngatai itu. Ketika kamu lihat kezaliman dia pukul mama kamu, tahan dia. Bawa mama kamu pergi. Bukan dengan membalas ke bapak kamu. Tanpa perlu mendurhakai, saya katakan. Berarti ada yang salah dengan bapak kamu ini. Ada yang sakit dengan jiwanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari ini banyak sekali kejadian yang bisa kita ubah dengan media sosial. Dengan semua yang kita punya. Berhentilah mengeluh, saudara sekalian, karena terlalu banyak nikmat. Dan berhentilah kemudian juga mengatakan bahwa tidak ada cara aku beramal soleh. Banyak sekali, saudara sekalian. Dunia ini, hari ini, diberikan pada kita kecanggihan teknologi untuk melihat siapa saudara kita bisa kita bantu di Sumatera. Kalau Anda tidak punya uang untuk membantu, sebarkan flyer-flyernya yayasan-yayasan yang terpercaya, lembaga-lembaga amil zakat yang terpercaya, sebarkan di medsos Anda. Siapa tahu ada orang menyumbang gara-gara Anda. Anda belum mampu membela Palestina di lapangan, belum mampu membela dengan harta, ada flyer, ada ajakan orang-orang yang lembaganya terpercaya. Ada Bang Onim misalkan, ada Hussein Gaza misalkan yang sudah berpuluh-puluh tahun di sana. Share, teman-teman. Anda tidak akan pernah rugi dengan itu. Percayalah saudara sekalian, hari ini banyak amal jariah yang bisa kita raih, tapi hati-hati juga dengan kecanggihan teknologi. Banyak dosa jariah yang bisa terus mengalir, padahal kita sudah tidak ada di atas bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita rumuskan pada khutbah kedua ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mulai kita kerjakan, paksa diri kita untuk 3 hal ini. 1, hindari dosa-dosa yang susah minta maafnya. Hindari dosa-dosa yang membuat kita ribet di akhirat. Jangan persulit hidupmu di akhirat. Karena ingat akan ada
Yaumuddin. Apa Yaumuddin? Maliki Yaumiddin. Kita baca dalam surah Al-Fatihah. Yang menguasai hari pembalasan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa arti Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Kata Ali bin Abi Thalib. Al-yawm amalun bila jaza. Wa ghadan jazaun bila amal. Kata Ali bin Abi Thalib. Menantu Nabi. Khalifah yang keempat. Kata beliau. Hari ini kamu puas-puasin beramal. Mau berbuat baik, ada surga balasannya. Mau bikin dosa, ada neraka. Allah nggak pusing. Silahkan pilih jalan hidup kalian. Karena hari ini cuma ada amalan, kata Ali bin Abi Thalib. Wa ghadan jazaun bila amal. Dan besok hanya ada balasan, hanya ada hitung-hitungan, tidak ada amalan. Mau sholat di akhirat nggak bisa, mau sedekah nggak bisa. Banyak ayat mengatakan, banyak orang di akhirat minta, ya Allah turunkan saya ke bumi, kembalikan saya ke bumi. Saya mau jadi tanah saja, nggak usah saya hidup. Ada yang bilang saya mau sholat, ada yang bilang saya mau sedekah ya Allah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Dalam surah Al-Munafiqun dia katakan, saya mau kembali bersedekah, sedekahkan semua harta saya. Ternyata berat sekali akhirat hitungannya, berat sekali hisabnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, yang paling pertama, jangan buat hidupmu ribet di akhirat. Sedangkan dosa pribadi saja sudah banyak. Jangan terlalu ikuti, jangan terlalu campuri urusan orang. Percaya sama saya. Apalagi sudah mengomentari yang Anda tidak tahu ilmunya. Rawan. Hati-hati saudara sekalian. Yang kedua, perbanyaklah amal soleh. Jalur yang lain. Amal soleh jalur lain ini bukan hanya ibadah mahdhah kita, ibadah yang jelas. Bukan hanya ibadah sholat, puasa, zakat. Karena tidak ada notifikasi di WhatsApp kita. Tidak ada OTP-nya bahwa sholat Jumat kita diterima. Tidak ada masuk di SMS kita bahwa ngaji kita Al-Kahfi tadi, karena ini hari Jumat kita baca Al-Kahfi, itu sudah diterima Allah. Belum ada. Bisa jadi amalan kita masih ditolak. Bisa jadi ada riaknya, ada ujubnya, ada sum'an. Na'udzubillah, masih banyak hal-hal yang membuat kita tidak yakin dengan amal pribadi. Maka perbanyak jalur amalan, orang lain mengerjakan karena kita yang ajak. Setoran dia nanti di akhirat. Orang ini nggak berkurang pahalanya, tapi Allah Maha melihat. Dia berubah karena kita yang ngajak. Dia sholat, kita yang ingatkan. Ayo sholat dulu. Sederhana teman-teman. Mulailah dari teman kantormu. Kalau ada di sini orang yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah sholat tepat waktu, tapi dia bisa ajak teman kantornya. Wallahi bisa jadi. Demi Allah, ini sampai Rasulullah bersumpah. Wallahi, kata Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, kata Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Lihat, dengarkan hadis ini saudara sekalian. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah, demi Allah wahai Ali, kepada menantunya, kepada sahabatnya, kepada ayah dari Hasan dan Husain, ayah dari cucu Nabi. Dia berikan satu hadis yang sangat menginspirasi. Kalau yang lain hadis-hadisnya tentang amal soleh. Abu Hurairah dikasih 2 rakaat sholat duha. Abu Hurairah disuruh puasa 3 hari. Ada yang disuruh Senin dan Kamis. Kalau yang lain amalan-amalannya seperti itu. Kalau untuk untuk ayah dari Hasan dan Husain, untuk anak muda yang paling pertama masuk Islam, untuk anaknya Abu Talib, Ali, untuk suaminya Fatimah, menantunya Nabi, ada amalan yang sampai disumpahkan Nabi. Dan khusus kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi, demi Allah wahai Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andai ada satu orang dapat hidayah karenamu, dia mengerjakan amal soleh atau dia berhenti dari dosa. Mungkin ada yang tahu temannya masih judi online, ingatkan, nasihati. Ada yang tahu temannya masih, mohon maaf sekali, narkoba, ingatkan, berhentikan dia. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah wahai Ali, jika ada satu saja, satu, bukan 10, bukan 1000, satu saja orang dapat hidayah. Apa dapat hidayah maksudnya di sini Nabi? Yang tadinya tidak beramal soleh, yang tadinya melakukan dosa berhenti. Itu namanya hidayah. Satu saja dapat hidayah. Khairun min khumurin na'am. Itu lebih baik daripada kamu dapat onta merah yang sangat besar. Yang tahu Anda saudara sekalian, hari ini onta merah itu harganya berapa? 2 miliaran. Yang punya raja-raja ditawari pada Ali. Karena Nabi tahu Ali punya semangat untuk memberikan kepada manusia ajakan pada kebaikan. Hidayah lebih tepatnya. Maka dikerjakan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena nasihat yang penting itu. Demi Allah, semua yang kamu ajak bukan urusanmu dia kerjakan atau tidak. Kamu sudah dapat pahala mengajak. Ustadz susah dikasih tahu, ajak saja. Kamu sudah dapat pahalanya.
Besok ingatkan lagi. Dia marah, tidak apa-apa. Karena kamu yakin ini kebaikannya di akhirat. Yang terakhir saudara sekalian, yang juga paling penting hari ini, beramal solehlah dengan kecanggihan hari ini, dengan nikmat hari ini, untuk orang-orang yang kena ujian, kena musibah. Karena percayalah, tidak ada yang muncul di medsos Anda. Anda scroll, lihat ke depan sini saudara sekalian. Misalkan Anda scroll TikTok, misalkan Anda scroll Instagram, Anda kira yang muncul ini sesuai dengan apa yang biasa Anda lihat. Tiba-tiba muncul flyer Palestina. Anda kira itu bukan sesuatu yang diatur Allah. Kebetulan Ustadz, kemudian muncul saudara kita di Aceh, tiba-tiba tenggelam. Ada yang kemudian terpaksa naik jembatan. Anda kira itu tidak sengaja? Hei, semua yang dilihat mata ini tergantung kebiasaan Anda. Yang kedua, pasti itu diatur oleh Allah. Pasti itu Pak. Bahkan kata Nabi SAW, satu daun jatuh di depan matamu, daun yang jatuh itu sudah diatur oleh Allah. Kejadian yang terjadi hari ini bisa dilihat di handphone Bapak Ibu sekalian. Terus ada orang Sumatera, ya, videonya Anda skip, tiba-tiba ada joget-joget, Anda liatin sampai selesai. Ada stand up, Anda liatin lama, ketawa-ketawa. Giliran orang dapat musibah, skip. Aja Al-Quran, skip. Anda kira yang di langit tidak melihat? Anda kira Allah tidak mengatur? Mohon maaf Pak, khutbah Jumat saya memang terlalu dalam untuk kita bahas hal teknis. Karena percuma teori kalau kita tidak bisa amalkan yang teknis-teknis yang sering sekali lewat. Maka mudah-mudahan hari ini kita lebih peka dengan yang baik-baik. Kita lebih peka dengan yang baik-baik. Saudara sekalian, saya tidak tahu ajal saya, tapi saya termasuk orang yang rutin khutbah di sini. Demi Allah, saya cuma ingin kita semua satu surga. Demi Allah, saya cuma ingin kita sama-sama mengajak dalam kebaikan. Dosa kita banyak semuanya. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan kita ingin masuk surga. Amal kita terlalu sedikit. Salat kita belum banyak yang khusyuk. Masih banyak amalan kita, salat kita yang belum tentu diterima Allah. Apalagi kalau kita tidak salat. Maka saudaraku, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh. Hari ini tim saya ada di Tamiang. Kemarin di Biren, di Aceh. Sudah 12 hari tim saya di sana. Di Baitul Mal. Saya dari Mekah, dari Madinah terus mendoakan. Saudara-saudara kita sana ribuan Pak yang sudah meninggal Pak. Tenggelam. Ada yang rumahnya itu tertanam pasir. Padahal rumahnya 2 lantai. Pasirnya sampai lantai 2 Pak. Bayangkan. Ada korban setelah puluhan hari baru ditemukan Pak. Busuk, bau. Subhanallah. Ada masjid pesantren yang sampingnya kayu-kayu yang Anda sudah lihat di media sosial. Anda tahu sekitar masjid pesantren itu habis Pak. Masjidnya utuh. Mengingatkan kita kejadian di Masjid Banda Aceh 2004. Kalau Anda ke Aceh sekarang, ada itu kapal di tengah kota. Itu kapal dimuseumkan supaya menjadi saksi kebesaran Allah. Bisa itu air laut, bawa kapal seberat itu bertonton, masuk ke tengah kota Pak. Kuasa Allah. Di Palu saya bawa bantuan Pak. Ada masjid terapung, kecil. Sampingnya ada hotel roa-roa 9 lantai. Habis. Masjid terapungnya ada. Jembatan yang menghubungkan 2 kampung runtuh. Hotel roa-roa 9 lantai habis rata. Masjid terapung kecil ada. Apa Anda kira itu yang atur siapa? Allah. Liyakuna ayah, supaya jadi tanda bagi kita bahwa ini dunia gampang Pak. Jangan merasa aman. Makassar ada Pantai Losari Pak. Ada laut sekitar kita. Jangan merasa aman. Hujan itu bisa jadi terjadi di Sumatera. Besok bisa menimpa kita, naudzubillah. Maka kita terus berlindung. Salah satu yang menghindarkan bala, tolong saudara kita di sana. Selama kita masih tolong saudara-saudara kita tertimpa musibah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Kata Nabi, sedekahmu untuk mencegah balamu. Sedekahmu untuk mencegah musibah. Banyak-banyak sedekah supaya kau terhindar dari musibah. Kita doakan saudara-saudara kita di sana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Ya Allah, kami semua yang hadir hari ini ya Allah memiliki banyak dosa ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami hari ini ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami. Kami taubat dengan taubat nasuha ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatahu ya Alim. Berkahilah kantor ini ya Allah. Berkahilah semua pekerjaan orang-orang yang ada di kantor ini ya Allah. Bimbing mereka jika ada yang haram ya Allah. Jauhkan mereka dari yang haram.
Tunjukkan mereka yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Kami berdoa dengan doa Nabi-Mu, ya Allah, Allahumma kfina, cukupkan kami ya Allah, bihalalika an haramik, dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan ya Allah, kayakan kami ya Allah, kayakan kami ya Allah, kayakan dengan kekayaan-Mu ya Allah, dengan yang halal ya Allah. Engkau maha kaya dan Engkau mampu mengayakan kami dengan yang halal tanpa ada sedikit pun yang haram ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran, mudah taat pada orang tua, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mendirikan salat ya Allah, menjadi wanita-wanita yang salehah, menjadi laki-laki yang pemimpin, yang qawwam, yang saleh. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, sakinah, mawaddahkan, warahmahkan keluarga kami ya Allah. Jadikan istri kami istri yang salehah, jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma hafadh Indonesia. Ya Allah, jagalah negeri ini ya Allah, negeri Indonesia ya Allah. Jagalah dari segala macam keburukan, jagalah dari segala macam bencana, jagalah dari segala macam musibah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon ya Allah keridhaan-Mu ya Allah dan surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung padamu ya Allah dari segala keburukan, dari murka-Mu ya Allah dan dari api neraka. Ya Allah, jangan Engkau biarkan saudara-saudara kami di Sumatera menderita dengan ujian ya Allah, dengan musibah. Tolong saudara-saudara kami di Aceh, tolong saudara-saudara kami di Sumatera Utara, tolong saudara-saudara kami di Sumatera Barat, tolong saudara-saudara kami di Kalimantan Selatan, tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru bumi ini ya Allah, di penjuru negeri ini ya Allah. Tolong mereka dari segala macam musibah ya Allah. Jauhkan negeri ini ya Allah dari berbagai macam musibah. Jauhkan negeri ini dari koruptor-koruptor ya Allah. Jauhkan negeri ini dari orang-orang yang zalim, yang jahat ya Allah. Musnahkan mereka, binasakan mereka ya Allah. Orang-orang yang mencoba menjahati negeri ini ya Allah, jauhkan mereka dari negeri ini ya Allah. Dekatkan kami dengan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang taat, yang jujur, yang amanah, yang mau membela rakyatnya ya Allah, yang mau memikirkan kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada di negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Tolong saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Sudan ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Saudi, di Yaman, di Afghanistan, di Shishan, di Burma, di seluruh penjuru bumi ini ya Allah. Tolong saudara-saudara kami ya Allah yang sedang tertimpa musibah ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuatan-Mu ya Allah. Allahumma alaika bi yahudil ghasibin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kami minta petunjuk-Mu ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.